فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia, kalimat sempurna yang selalu kita ucapkan kepada Zat yang Maha Suci, Maha Sempurna dan juga Maha Mulia. Allah yang Maha Kuat dan Maha Perkasa, satu-satunya Raja, Pemilik, Pencipta dan Pengurus serta pengawas semua yang di langit dan di bumi, dan tidak ada sekutu baginya dalam segala kegiatannya. Allah yang Maha Kuat dan Maha Perkasa telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat sederhana tetapi penuh dengan kemuliaannya, itu Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini. Juga kita banyakkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah. Diperintahkan untuk setiap manusia menjadikan manusia ini sebagai suri tauladan, menciplak hidupnya bagian daripada agama yang diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah. Makannya, minumnya, pakaiannya, berumah tangga, berekonomi, berinteraksi dan bergaul, serta juga bagaimana berpolitik. Seluruh lini kehidupan sosok manusia yang dibutuhkan untuk roda kehidupan telah dicontohkan oleh manusia terbaik ini. Dan Sang Pencipta Allah memerintahkan agar kita semua yang sudah beriman kepada beliau, kepadanya, untuk menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dan diucapkan salam hormat oleh Allah dan malaikatnya, serta jadikan ibadah buat kita. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kita yang sebelumnya sudah sempat kita panjang lebar menjelaskan bagaimana masuknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah dan 3 keputusan pondasi dasar dalam mendirikan negara yang diterapkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membangun masjid sebagai basis kaum muslimin. Tepatnya dalam hitungan hanya beberapa hari saja beliau tiba di Madinah sudah membangun Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Dan sudah kita sebutkan hikmah-hikmah daripada adanya masjid sebagai basis pertemuan kaum muslimin dan juga sebagai tempat untuk mengabsen tanda kutip diri mereka kepada Sang Pencipta Allah sehari 5 kali. Kemudian keputusan yang kedua adalah keputusan mempersaudarakan antara muslimin yang datang atau pendatang muhajirin dari Mekah dengan orang-orang yang mukim atau penduduk asli setempat Madinah. Dan ini juga sudah kita sebutkan bagaimana prosesinya dan juga apa hikmahnya. Kemudian yang ketiga adalah baginda Nabi SAW menerapkan peraturan pemerintahan sesuai dengan hukum Allah, di mana seluruh masyarakat Madinah termasuk orang-orang kafir wajib mengikuti peraturan Sang Pencipta Allah. Dan sudah kita sebutkan ada 2 hal dalam poin ini, yaitu peraturan dengan orang-orang Yahudi di Madinah dan orang-orang sebagian yang masih musyrik dari orang-orang asli Madinah, dan juga untuk penduduk Mekah dari orang-orang Quraisy kalau datang ke Madinah untuk tidak dijamu dan juga tidak memberikan kepada mereka jaminan keamanan. Maka pada saat itu sudah saya katakan ada iklan perang dari Nabi SAW kepada Quraisy yang sudah menyiksa kaum muslimin dan menghentikan dakwah selama 13 tahun di Mekah. Juga sudah kita sebutkan teman-teman sekalian kejadian-kejadian besar yang terjadi sebelum perang Badr. Banyak sekali kejadian di tahun pertama Hijriah, menikahnya Nabi SAW dengan Aisyah, kemudian digenapkannya atau dilengkapkannya tata cara sholat seperti kita sekarang, yang tadinya cuma 2 rakaat semuanya, maka duhur ditambah 2, asar ditambah 2, maghrib ditambah 1, isya ditambah 2, dan itu juga di tahun pertama Hijriah. Juga dikumandangkan atau pertama diperintahkannya azan, karena memang azan belum ada di Mekah, tapi terjadi di tahun pertama Hijriah. Kemudian juga meninggalnya As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia yang pertama kali mendirikan sholat Jumat. Dan ada beberapa kejadian-kejadian besar yang sudah kita sebutkan, termasuk diperintahkannya puasa Ramadan di tahun kedua dari masa hijrah Nabi SAW. Kemudian ada banyak peperangan-peperangan Nabi SAW atau upaya Nabi SAW bersama dengan sahabat
yang Nabi SAW membentuk mereka dalam bentuk sariyah, dan sariyah sudah saya bahasakan, setiap pasukan yang kurang dari 100 orang namanya sariyah, dan Nabi SAW memiliki strategi perang yang seperti ini, sering mengutus suruh 10 orang, 8 orang, 20 orang, pokoknya jadi di bawah 100 orang. Pasukan ini hanya untuk menyerang di waktu-waktu tertentu yang diperintahkan Nabi SAW musuh, walaupun jumlah mereka besar, dan ini banyak sekali yang berhasil, banyak sekali yang berhasil. Kemudian ada peperangan yang di atas 100 orang tapi beliau SAW tidak hadir, namanya ma'rakah. Dan ada peperangan dihadiri Nabi SAW langsung di atas 100 orang, namanya gazwah. Dan sudah kita sebutkan semua panjang lebar contoh-contoh daripada peperangan-peperangan tersebut, dan terjadi sebelum perang Badar. Malam ini teman-teman sekalian, semoga Allah berkahi, kita akan masuk ke perang yang sangat besar di dalam sejarah Islam dan sejarah dunia, dikenal dengan perang kemenangan pertama dalam Islam. Walaupun sebelumnya ada peperangan-peperangan, tetapi Nabi SAW sempat menulis perdamaian dengan suku Dumrah, yang sudah kita jelaskan juga tadi untuk pada pertemuan kita, namanya dipimpin oleh Majdi. Dan juga suku Mudlij yang juga sempat menghadang pasukan Nabi SAW dan meminta perdamaian agar jangan mengganggu kafilah Quraisy. Kita sekarang teman-teman masuk di tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan secara khusus. Begitu akhir Sya'ban di tahun 2 Hijriah, turunlah perintah untuk berpuasa Ramadan. Maka mulai 1 Ramadan, mulailah muslimin berpuasa wajib pada saat itu. Sebelumnya belum pernah ada perintah Ramadan. Jadi kurang lebih 14 tahun dari masa dakwah Nabi SAW belum ada perintah puasa Ramadan. Nanti di tahun 2 Hijriah. Maka para sahabat pada saat berangkat untuk perang di Badr, mereka dalam kondisi berpuasa. Telah sampai informasi kepada baginda Nabi SAW kalau ada kafilah Quraisy, dan sudah kita jelaskan kafilah itu kalau jumlah unta 3 ekor ke atas baru dikatakan kafilah. Dan kafilah Quraisy sudah kita jelaskan juga pada pertemuan kita yang sebelumnya, itu rata-rata di atas 1000 ekor unta, 1000, 1500 sampai 2500 sampai 3000, 4000 ekor unta, kafilah dagang yang sangat besar. Nabi SAW sudah membentuk dari sebelum perang Badar ini banyak sekali sariyah-sariyah untuk menyerang kafilah Quraisy secara khusus, karena ternyata orang-orang Quraisy mereka bejat sekali, terutama pimpinan-pimpinannya. Waktu kaum muslimin ditindas dan akhirnya mereka hijrah, maka para pimpinan kepala-kepala suku memperebutkan harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kaya, termasuk hartanya Abu Bakar, hartanya Umar, hartanya Uthman, hartanya Abdurrahman ibn Auf, sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya, diambil semua harta-harta mereka, bahkan istri dan anaknya juga ada yang diambil. Maka Nabi SAW membentuk sariyah tujuannya untuk membalas itu. Sering terjadi penyerangan-penyerangan tapi belum berhasil. Tepatnya satu hari di bulan Ramadan, tepatnya di hari kedua Ramadan. Walaupun khilaf di antara ulama tentang hari ini, tapi ada pendapat yang mengatakan di hari 2 Ramadan. Jadi baru puasa sehari, terdapatlah informasi yang sampai kepada Nabi SAW, ternyata ada kafilah Quraisy yang sangat besar dari negeri Syam di utara Jazair menuju ke Mekah dan melewati pinggir Madinah. Serta uniknya kafilah ini, dulu-dulunya sebelumnya kafilah selalu dikawal dengan 300 prajurit, 500 prajurit. Ini hanya dikawal dengan 40 orang. Padahal jumlah kafilah yang ada, unta-unta mereka dan harta yang mereka bawa itu lebih dari 2.500 ekor unta. Karena mereka anggap sebelumnya selalu berhasil, enggak pernah muslimin berhasil menyerang mereka, selalu lolos saja, gitu kan. Maka mereka merasa tentram. Dan uniknya juga kafilah ini, kebetulan sekali dengan hikmah Allah, semua harta muslimin yang dirampas oleh tokoh-tokoh Quraisy itu dikumpulkan menjadi satu, dipegang oleh Abu Jahal, oleh Abu Sufyan, Umayyah bin Khalaf, ya, Abu Lahab, banyak tokoh-tokoh Quraisy yang memang mengambil ini, harta ini. Lalu mereka menyatukannya di dalam satu kafilah ini. Jadi kafilah ini memang secara khusus adalah kafilah hartanya muslimin yang mereka rampas di Mekah. Nabi SAW dengar, dan kafilah dipimpin oleh Abu Sufyan. Waktu itu belum masuk Islam tentunya, karena masuk Islam nanti di pembebasan kota Mekah. Allah yang Maha Suci telah menentukan takdirnya pada saat itu, menyuruh Nabinya Muhammad SAW untuk keluar serang kafilah itu. Tetapi jangan iklankan ini sebagai sebuah peperangan.
untuk merebut kafilah dan mengembalikan hak muslimin. Maka diiklankannya pertama kali Sariyah atau maaf Ghazwa, peperangan dipimpin Nabi SAW untuk menyerang kafilah Quraisy yang digabung antara orang-orang asli Mekah Muhajir dan juga orang-orang asli Madinah Ansar. Kalau masih ingat tadi saya sempat jelaskan di pertemuan kita yang sebelumnya, Sariyah-sariyah yang diutus oleh Nabi SAW selalu dari orang-orang Mekah, supaya tidak ada masalah. Jangan nanti orang menilai, oh ini Muhammad sengaja menyerang untuk merampas. Padahal sebenarnya tujuannya Nabi SAW mengembalikan harta orang-orang Mekah. Tapi khusus pada saat ini diiklankan siapa yang mau ikut menyerang kafilah Quraisy termasuk orang-orang asli Madinah boleh. Maka terkumpullah bersama Nabi SAW waktu itu 313 orang. Banyak yang tidak ikut memang, jumlah masyarakat Madinah banyak, ribuan orang. Tapi karena ini pilihan, bukan sebuah kewajiban, maka akhirnya yang ikut tidak banyak. Allah Subhanahu wa taala di sini dikatakan oleh para ulama sirah, tanda kutip ya, mengatur sebuah strategi atau rekayasa tanda kutip, tapi positif ya. Sebuah strategi agar terjadi peperangan ini. Dan itu Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu telah menyuruhmu keluar pergi dari rumahmu hai Muhammad dengan kebenaran, padahal sungguhnya sebagian dari orang-orang beriman tidak menyukainya.